bagian mengatakan, aku mau ikut Tuhan. Adik-adik yang di rumah bagi sendiri ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Bapa, dan saat ini kami akan memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Bapa. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita kembali lagi memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan Yesus ku hebat. Oke, kita pakai gerakan bangkit berdiri bersama-sama. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia mengatakan, firman-Mu minta bagi kakiku. Dan kita semua bagi diri yang ada di rumah adik-adik ya, kita mengangkat dengan sikap berdoa. Terang bagi
Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Cece Yosi berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama kembali belajar mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, tolong pimpin hati kami, pikiran kami, agar kami bisa mengerti dan mampukan kami, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cece Yosi mau tanya dulu nih. Misalnya, ada orang penting mau datang, contoh Pak Presiden mau datang. Kira-kira kita mempersiapkan apa ya? Pasti di antara kita ada yang mempersiapkan bunga yang dikalungkan. Nah, biasanya itu dikasih buat orang-orang penting ya. Kemudian mungkin ada yang menyiapkan pidato. Wah, saya mau menyambut Bapak Presiden dengan pidato yang terbaik. Mungkin ada juga yang mempersiapkan kado atau hadiah yang besar buat diberikan kepada Bapak Presiden. Nah, adik-adik, kalau kita memberikan kepada Allah, Tuhan tidak melihat hadiahnya harus yang besar atau barangnya harus yang mewah. Tidak. Yang dilihat Tuhan adalah hati dan alasan kita memberikan itu apa. Walaupun sederhana, asalkan hati kita, alasan kita memberikan itu adalah memang benar-benar mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti akan terima. Pada saat ini, Cece Yosi akan menceritakan firman Tuhan tentang seorang raja. Raja Hizkia. Raja Hizkia yang menghormati Allah. Bagaimana Raja Hizkia menghormati Allah? Nah, adik-adik, pada saat bangsa Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahaz ini mengajak semua bangsa Yehuda untuk beribadahnya bukan sama Allah, tapi kepada patung-patung, menyembah berhala, membuat patung. Raja Ahaz tidak berdoanya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Raja Ahaz? Membuat dosa di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dosa ini menyebabkan kelalaian. Kelalaian apa? Bangsa Yehuda tidak lagi datang ke bait Allah, tidak lagi berdoa dan menyembah Allah, tidak memuji-muji Allah, tapi berdoanya kepada berhala. Mereka sudah sangat berbuat dosa ya adik-adik. Kemudian ketika Raja Ahaz meninggal, Raja Ahaz digantikan oleh anaknya, Raja Hizkia. Raja Hizkia sangat berbeda dengan ayahnya, tidak sama, karena Raja Hizkia mengenal Allah. Raja Hizkia lebih memilih untuk berdoa dan menyembah kepada Allah. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Selama pemerintahan Raja Ahaz ayahnya, semua bangsa Yehuda berdoanya sama patung. Semua tidak pernah datang ke bait suci. Akhirnya bait sucinya terlupakan. Bait suci tidak pernah didatangin lagi. Dibiarkan begitu saja. Mereka tidak datang dan menyembah Allah lagi. Tapi Raja Hizkia berpikir, wah, ini tidak benar dan kita harus berubah. Raja Hizkia mengajak imam-imam saat itu yang biasa memimpin ibadah, orang-orang Lewi, untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Pertama kali yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah apa? Bait suci dibersihkan adik-adik. Dibersihkan mejanya, mulai dari pintu depan sampai ruangan di dalam, semua dibersihkan oleh Raja Hizkia. Apa yang dinasihatkan Raja Hizkia kepada imam dan orang Lewi diterima oleh mereka. Para imam berpikir dengan orang Lewi juga, iya ya, selama ini kita tidak benar. Kita menyembah berhala. Kita tidak menjadi teladan yang baik, tidak menjadi contoh yang baik buat bangsa Yehuda saat itu. Sehingga mereka mulai mau berubah. Raja Hizkia mengundang para imam, orang Lewi untuk kembali menjadi contoh beribadah kepada Tuhan. Dan
Raja Hizkia pun mengajak bangsa Yehuda waktu itu untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Nah, disitulah setelah lama tidak merayakan ibadah, tidak datang beribadah, Raja Hizkia mengundang semua bangsa Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan. Mulailah puji-pujian dinaikkan adik-adik. Kecapi, rebana, semua ditiup, alat musik ditiup. Nyanyian dinyanyikan, puji-pujian dinaikkan untuk Tuhan. Nah, disitulah Raja Hizkia mengundang semua bangsa Yehuda untuk merayakan Paskah. Nah, adik-adik, hati dan bangsa Yehuda diubah Allah, akhirnya mereka kembali beribadah dan menyembah Allah. Pada saat itu, ada seorang raja yang bernama Raja Sanherib, raja bangsa Asyur, itu yang sering meminta upeti atau pajak kepada bangsa Yehuda. Mereka meminta supaya bangsa Yehuda memberikan uang, emas, semua yang nilainya sangat banyak. Pada saat Raja Hizkia memerintah, Raja Hizkia menolak, tidak mau memberikan uang yang terlalu banyak kepada Raja Sanherib, kepada orang Asyur ini. Orang Asyur ini marah. Raja Sanherib merasa, kenapa Raja Hizkia dan bangsa Yehuda tidak mau memberikan lagi upeti, pajak yang besar kepada mereka? Padahal selama ini mereka memberikan upeti yang besar. Karena Raja Hizkia menolak, Raja Sanherib marah. Kemudian Raja Sanherib mengancam bangsa Yehuda bahwa dia akan menyerang, akan memerangi bangsa Yehuda. Dengan sombongnya Raja Sanherib berkata bahwa kami lebih kuat, kami lebih banyak, kami akan kalahkan bangsa Yehuda. Tetapi apa yang dilakukan Raja Hizkia? Raja Hizkia tidak takut. Raja Hizkia percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong mereka. Nah, adik-adik, pada saat Raja Sanherib bersiap-siap untuk memerangi bangsa Yehuda saat itu, yang dilakukan Raja Hizkia adalah berdoa, menyembah kepada Tuhan, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia taat. Taat menyebabkan sukacita ada di tengah-tengah bangsa Yehuda. Walaupun saat itu Raja Sanherib mengancam mau memerangi mereka, tapi Raja Hizkia tidak takut. Mereka tetap berdoa dan berserah sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Pada satu malam, pada saat Raja Sanherib dan semua pasukannya udah bersiap-siap membuat tenda di dekat tempat tinggal bangsa Yehuda, satu malam malaikat Tuhan datang. Dan tiba-tiba semua prajurit yang ada di tenda bangsa Asyur itu semuanya tewas. Semua meninggal. Dan Raja Sanherib pulang dengan sisa-sisa prajuritnya dalam keadaan takut dan malu. Raja Sanherib terlalu sombong. Dia menghina dan mengejek Tuhan, mengejek Raja Hizkia dan bangsa Yehuda. Karena Raja Sanherib berpikir bahwa mereka yang akan menang, bangsa Yehuda akan kalah. Tetapi Raja Hizkia tetap berserah, taat, dan percaya Tuhan tolong. Dan ternyata benar, Tuhan menolong Raja Hizkia dan bangsa Yehuda saat itu. Bahkan Raja Sanherib pun pada saat kembali ke negerinya, dia pun dibunuh dan akhirnya mati. Nah, adik-adik, Raja Hizkia membawa bangsa Israel kembali untuk menyembah Tuhan,
taat kepada Tuhan. Untuk saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati Allah? Untuk taat kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, kita semua bisa mulai dari berdoa. Kita bisa mulai dari berdoa. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti yang tadi Cece Yosi bilang, kita tidak harus menyiapkan kado yang besar, memberikan barang yang mewah ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi hati kita, pikiran kita taat sama Tuhan, kita menghormati Tuhan bisa dengan berdoa, kemudian membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa mulai dengan membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Saat ini kita mungkin belum bisa beribadah ke gereja karena saat ini kita sedang dalam keadaan pandemi atau sedang ada virus COVID-19 di tengah-tengah kita. Tapi tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap bisa menghormati Tuhan kita, Allah kita dengan berdoa dan tetap membaca firman Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Yehuda, Tuhan menolong, Tuhan membebaskan bangsa Yehuda dari serangan Raja Sanherib, bangsa Asyur. Kita yakin saat ini pun Tuhan akan menolong kita dalam keadaan apapun. Adik-adik, pernah nggak merasa mungkin dalam keadaan susah, orang tua susah, keadaan sulit, dalam keadaan sakit, mungkin adik-adik perlu biaya buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah. Keadaan sulit apapun, kita yakin Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan menolong tidak hanya menolong bangsa Yehuda saat itu, tapi Tuhan akan menolong kita sampai dengan saat ini dan selamanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan. Nah adik-adik, yuk sama-sama kita seperti Raja Hizkia yang menghormati Allah, kita pun menghormati Tuhan Allah kita dengan cara berdoa. Kita bisa membaca firman Tuhan dan kita berserah. Apapun keadaan yang sulit, jangan takut, percaya dan berserah sama Tuhan. Kita yakin Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan akan menolong kita. Oke? Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik bisa membaca firman Tuhan kita dalam 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13. Juga bisa adik-adik baca di pasal 19. Untuk ayat hafalan kita hari ini terdapat di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-2. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Cece harus dibacakan ya. Kita mulai dari kata-kata Tuhan beserta ya. Pasal 15 ayat 2. Karena panjang, kita mulai dari kata-kata Tuhan beserta. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Cece ulangin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Asalkan kita mencari Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita berdoa, kita berserah sama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan tutup mata. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Amin adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Cece Yosi berharap kita semua boleh mengingat firman ini, mengingat ayat hafalannya, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh belajar seperti Raja Hizkia yang menghormati Tuhan, kembali menyembah
dan berdoa kepada Tuhan, kami pun mau ya Bapa menundukkan kepala kami, menghormati Tuhan, berdoa. Kami mau belajar untuk membaca firman Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya seperti Tuhan menolong Raja Hizkia dan bangsa Yehuda saat itu, Tuhan juga akan menolong dan menyertai kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian yang mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Bangkit berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan. Sampai gerakan ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, terlebih Tuhan buat nafas kehidupan, buat kesehatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, buat papa mama yang menjadi penyalur lidah Tuhan untuk menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya semua Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Kami sudah memberikan pujian kami, hormat kami kepadamu Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saran dari Kak Kesia dan Rosa ini tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Dadah.